Salam damai sejahtera, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, akhirnya kita tiba pada pertemuan keempat bulan keluarga tahun 2024 ini. Artinya Natal sudah semakin dekat. Sebentar lagi kita dapat menikmati sukacita dan kegembiraan Natal. Karena Yesus sudah berkenan lahir di dunia untuk kita manusia sebagai bentuk nyata dari kasih sayang Allah kepada kita umatnya. Nah, setelah kita ikuti renungan pertama hingga ketiga, tentu sekarang kita sudah bisa menyadari betapa kita senantiasa perlu meneladani Yesus dengan saling membasuh kaki, saling melayani. Karena Yesus sendiri sudah lebih dahulu memberikan teladan kepada kita dengan membasuh kaki kita. Agar kita juga dapat memberikan rasa kepada orang-orang sekitar kita. Sehingga ya mereka bisa merasakan kehadiran Yesus dalam diri kita. Kita yang sudah merasakan kehadiran dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, tentu seyogianya kita juga perlu meneruskan semua itu kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Membantu orang yang membutuhkan ternyata tidak harus menunggu kita hidup dalam berkelimpahan. Meskipun kita tidak dalam posisi berlebih, tapi saat kita memiliki semangat berbagi, maka Tuhan akan melihat itu. Dan Tuhan akan sangat berkenan pada perbuatan kita seperti yang dapat kita renungkan pada pertemuan keempat ini. Inspirasi kitab suci pada pertemuan keempat ini diambil dari Matius 15 ayat 32 sampai dengan 37. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka bersama aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Di mana kita dapat mendapat cukup roti di tempat terpencil ini untuk mengenyangkan orang sebanyak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Kamu punya berapa roti?" "7," jawab mereka, "dan beberapa ikan kecil." Ia pun menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 7 bakul penuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau kita perhatikan perikop dari bacaan Injil ini, kisah dimulai dari Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk memberikan pelajaran melalui teladan mengenai belas kasih kepada sesama. Di mana Yesus mengatakan, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan." Yesus mengajak murid-muridnya, tentunya termasuk Anda dan saya, untuk selalu membuka hati untuk berbelas kasih. Di sini Yesus menunjukkan bahwa tindakan belas kasih tidak hanya menyembuhkan orang dari sakit saja, seperti pada perikop sebelumnya. Tidak hanya memberikan waktu saja, tapi juga kita harus berani berbagi kasih, berbagi rezeki kita. Dan yang menarik di sini, Yesus juga menunjukkan betapa dia penuh perhatian kepada kita, umatnya. Orang-orang yang mengikutinya, yang bersama-sama dengannya. Dengan berkata, "Sudah 3 hari mereka bersama aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Yesus peduli. Ya, Yesus peduli. Yesus tahu setelah 3 hari bersama-sama, tentu makanan atau bekal mereka pun sudah habis. Mereka sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan. Maka Yesus mengajak murid-muridnya untuk turut peduli. Namun ternyata jawaban murid-muridnya berbeda dari apa yang diharapkan. Mereka menjawab secara manusiawi. Mereka nggak mau repot. Atau katakanlah mereka kurang peduli. Bahkan seolah-olah mereka mau lepas tangan saja. Kata mereka, "Di mana kita mendapat cukup roti di tempat terpencil ini untuk mengenyangkan orang sebanyak ini?" Mereka lupa kalau sebelumnya di perikop pada bab tepat sebelum bab ini, yaitu di Matius 14,
Yesus melakukan mujizat dengan memberi makan 5.000 orang. Bahkan lebih banyak dari 4.000 orang. Dari mana? Dari 5 roti dan 2 ikan. Bahkan lebih sedikit jumlah rotinya. Artinya kejadian ini baru saja terjadi. Namun para murid sepertinya sudah melupakan mujizat itu. Seolah-olah mereka sudah tidak ingat sama sekali. Ya, rasanya ini mungkin bisa kita renungkan. Bukankah kadang kita juga seringkali melakukan demikian? Baru saja kita menerima mujizat dan kebaikan Tuhan, merasakan pemeliharaan Tuhan, namun sebentar saja kita sudah melupakannya. Sudah merasa cemas lagi, khawatir lagi, ragu-ragu lagi. Di sini juga Yesus mengajak mereka untuk berpikir lebih luas, untuk lebih peduli pada orang di sekeliling mereka, orang di sekitar mereka, untuk mau menyerahkan apa yang mereka miliki meskipun hanya pas-pasan. Bayangkan, cuma 7 roti dan beberapa ikan kecil. Ya. Kemudian Yesus kembali mengulang melakukan mujizat dengan memecah-mecahkannya, menggandakannya dan membagikannya. Menariknya, Yesus memberikan kepada para muridnya untuk meneruskannya kepada orang banyak. Bukankah ini berarti saat Tuhan Yesus memberi, saat kita menerima, kita juga harus berani menyalurkan kasih Tuhan kepada orang banyak, orang sekeliling kita atau kepada sesama kita. Bahkan dikatakan di akhir bacaan, mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 7 bakul penuh. Tuhan memberikan jaminan agar kita jangan khawatir lagi. Jangan pernah berpikir ragu lagi. Kita tidak akan jatuh miskin dan susah hanya karena kita berbagi kepada sesama. Untuk mendukung gagasan ini, mari kita lihat perikop yang dapatlah dikatakan sejajar dengan Matius 15 ayat 32-37 ini. Yaitu dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7-16. Masih ingat perikop tentang Elia dengan janda di Sarfat. Perikop Elia dengan janda di Sarfat dikisahkan pada saat musim kemarau yang sangat panjang. Kemarau yang berkepanjangan ini membuat rakyat tidak punya makanan. Di mana ada seorang janda miskin yang dilukiskan tidak punya banyak harta, tapi segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saat ditemui oleh Elia, sebenarnya janda tadi sedang mengumpulkan kayu bakar yang akan dipakai untuk memasak dan mengolah tepung dan minyak tadi, untuk menjadi makanan terakhir mereka atau makanan terakhir untuk dirinya dan juga anaknya. Untuk kemudian dikatakan mereka akan mati karena mereka tahu mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan. Jadi itu adalah makanan terakhir mereka. Namun Elia kemudian mengatakan kepadanya, buatlah dahulu untuk aku. Dengan kata lain, dahulukanlah aku. Dahulukanlah sesamamu. Yang notabene orang lain. Di sini Elia orang lain. Berbagilah padaku. Maka tepung dalam tempayanmu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-bulimu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Bukankah ini artinya berbagilah? Maka Tuhan juga akan memeliharamu. Tuhan akan memberikan kau makan sampai kau bisa bangkit lagi sendiri. Sampai kau bisa melewati masa sulit itu. Nah, sekarang pertanyaannya. Beranikah kita berbagi seperti janda di Sarfat ini? Berbagi dari kekurangan loh. Tentu tidak sulit untuk berbagi saat kita sedang berkelimpahan. Tapi bagaimana berbagi saat pas-pasan? Atau bahkan saat berkekurangan. Mampukah hati kita tergerak untuk bertindak seperti Yesus? Meneladani Yesus sepenuhnya dengan iman. Ya, tentu tidak mudah. Tapi juga bukan berarti tidak mungkin loh. Belajar dari renungan tadi, Tuhan tetap akan memelihara. Dia telah pelihara kita hingga hari ini. Bukankah kita juga harus percaya kalau Tuhan akan terus memelihara kita hingga akhir. Beranikah kita bangkitkan iman kita untuk percaya itu semua? Untuk itu kita perlu punya hati untuk terus berdoa pada Tuhan. Untuk beri kita kekuatan dan kemampuan
untuk dapat melakukan semuanya itu berbelas kasih terhadap sesama, ya tentunya demi kasih kita juga terhadap Yesus. Seperti kasih yang sudah lebih dahulu kita terima dari Yesus. Dan di sini juga kita diajak untuk berdoa dan bertindak untuk orang lain. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk mereka yang menderita, yang membutuhkan. Agar mereka juga memperoleh rahmat, penghiburan, dan pengharapan. Nah, bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan juga di subscribe. Juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.